Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggreni Rensi Ferisia. Saya dari Prodi PGSD. Saya dari kelas reguler 3A dengan NIM 231186206026. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang 3 model dan metode pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama yaitu model pembelajaran kooperatif. Model ini menekankan kerjasama antar siswa untuk mencapai tujuan belajar. Dan di sini ada beberapa contoh yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu jigsaw, yang mana siswa dibagi menjadi kelompok dan mempelajari bagian materi tertentu, lalu kembali ke kelompok asal mereka untuk mengajarkan apa yang telah mereka pelajari. Dan contoh yang kedua yaitu picture and picture, yang mana menggunakan gambar untuk memicu diskusi siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah berdasarkan gambar yang diberikan oleh guru yang lebih efektif untuk pembelajaran. Baik, yang kedua yaitu model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, yang mana masalah ini melibatkan siswa dalam pemecahan masalah nyata dan siswa bekerja secara kelompok untuk mendiskusikan dan mencari solusi dari masalah yang diberikan oleh guru. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh dari model pembelajaran berbasis masalah tadi. Yang pertama yaitu pengembangan hasil karya, yaitu setiap kelompok menyusun hasil karya dan menyampaikan mengenai solusi yang mereka temukan dan cara mengatasi masalah tersebut. Dan yang kedua adalah penyajian masalah, yang dimana guru memperkenalkan masalah nyata seperti bagaimana cara mengurangi pencemaran udara di kota kita kepada siswa. Jadi guru itu akan mengharapkan jawaban dari siswa tersebut mengenai pemecahan masalah dari mengurangi pencemaran udara yang ada di kota kita itu, dan guru akan melihat bagaimana cara siswa mencari solusi tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu pengorganisasian siswa, yang mana siswa dibagi ke dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan dan merumuskan masalah serta mencari solusi masalah tersebut. Dan yang terakhir yaitu refleksi, yaitu di mana siswa melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran dan solusi yang dihasilkan, serta meningkatkan keterampilan dan berpikir kritis serta kolaboratif. Dan yang terakhir yaitu model pembelajaran berbasis mind mapping. Model ini menggunakan peta konsep untuk membantu siswa memahami hubungan antar ide, dan siswa membuat peta konsep dengan informasi yang telah mereka pelajari dan memperkuat pemahaman mereka terhadap materi tersebut. Dan di sini ada beberapa contohnya yang akan saya sampaikan. Dan contoh yang pertama yaitu pengenalan konsep. Siswa diajarkan cara membuat mind mapping dengan menempatkan ide utama di tengah kertas dan cabang-cabang ide terkait di sekitarnya dengan menggunakan warna dan gambar untuk menarik perhatian mereka. Dan yang kedua yaitu praktek mandiri. Siswa dapat membuat mind mapping untuk berbagai topik seperti materi pembelajaran IPA atau bahasa atau PPKN dan pelajaran lainnya
dan membantu mereka memahami hubungan antar konsep tersebut. Dan yang terakhir adalah kolaborasi, yang mana dalam kelompok siswa dapat saling berbagi mind mapping yang telah dibuat dan memperkuat pemahaman melalui diskusi. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2 yang mana akan menjelaskan tentang sistem sosial, peran guru dalam model pembelajaran, serta contoh dan implementasi dari soal tersebut. Dan di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari sistem sosial, terus peran guru dalam model pembelajaran, serta saya akan menjelaskan contoh dan implementasi tersebut. Dan yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu sistem sosial. Apa sih sistem sosial itu? Sistem sosial adalah jaringan terpola dari hubungan yang membentuk keseluruhan individu, kelompok, dan institusi dalam masyarakat, dan ini mencakup interaksi yang saling mempengaruhi dan berfungsi untuk mencapai tujuan bersama seperti stabilitas dan keseimbangan sosial. Sistem sosial ini memiliki komponen seperti norma, peran, status, dan nilai yang sangat terkait. Dan ada contohnya juga dari sistem sosial, yaitu sistem sosial termasuk dari keluarga, komunitas, organisasi yang berfungsi untuk mengatur interaksi anggotanya dan mencapai tujuan kolektif. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang sistem sosial dan contohnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh implementasinya. Jadi, berbeda dari contoh dan contoh implementasi. Di sini saya akan menjelaskan contoh implementasinya, yaitu yang pertama ada piket kelas, yang kedua kelompok diskusi, dan yang ketiga kegiatan ekstrakurikuler. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu, yaitu piket kelas. Sistem piket kelas melibatkan siswa secara bergilir untuk membersihkan kelas dan menciptakan rasa tanggung jawab siswa tersebut dan kerjasama di antara mereka. Dan yang kedua yaitu tadi kelompok diskusi, yaitu pembentukan kelompok diskusi untuk membahas materi pelajaran dan memungkinkan siswa untuk berinteraksi dan berbagi pengetahuan satu sama lain. Baik, yang terakhir yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kegiatan ini seperti kegiatan olahraga ataupun seni yang melibatkan siswa dari berbagai kelas untuk membantu dan mengembangkan interaksi sosial serta kolaborasi di luar lingkungan akademis. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang terakhir yaitu peran guru dalam model pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu guru itu sebagai fasilitator, yang mana guru membantu siswa dalam proses belajar dan memberikan dukungan ketika mereka menghadapi kesulitan dan menciptakan lingkungan yang mendukung. Dan yang kedua yaitu guru itu sebagai pengarah, yaitu guru membimbing siswa untuk memahami tujuan pembelajaran dan mengarah mereka dalam mencapai hasil yang diinginkan. Dan yang terakhir yaitu inisiator atau inisiatif. Jadi, guru menciptakan ide-ide baru dan mendorong siswa untuk berinovasi dalam pembelajaran, sehingga siswa dapat aktif berpartisipasi. Dan contoh implementasinya yaitu dalam model collaborative learning, guru membagi siswa ke dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek bersama. Guru bertindak sebagai mediator, memfasilitasi diskusi, dan memastikan setiap siswa berkontribusi secara aktif dalam kelompok tersebut. Baik, di sini yang terakhir yaitu saya akan
mengerjakan soal nomor 3 yang mana tentang pengertian CTL, terus sintaks CTL, sistem pendukung, serta dampak pembelajaran CTL. Nah, yang pertama yaitu pengertian CTL. CTL adalah model pembelajaran strategis yang mengedepankan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran ke situasi kehidupan nyata. CTL bertujuan membantu siswa memahami makna materi yang dipelajari sehingga pengetahuan dapat diterapkan secara fleksibel dalam berbagai konteks kehidupan. Karakteristik utama CTL ini meliputi pembelajaran yang aktif, bermakna, dan mendorong pengembangan berpikir kritis. Selain itu, CTL juga menekankan penilaian autentik untuk mengevaluasi proses belajar siswa secara menyeluruh. Baik, yang selanjutnya yaitu sintak model CTL. Ada beberapa komponen utama, yaitu yang pertama relating, itu mengembangkan materi pelajaran dengan pengalaman hidup siswa. Dan yang kedua experiencing, yaitu memberikan pengalaman langsung melalui kegiatan praktis dan eksplorasi. Dan yang ketiga applying, yaitu mendorong siswa untuk menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata. Dan yang keempat cooperating, yaitu mengembangkan kerjasama antar siswa dalam kelompok. Dan yang terakhir yaitu transferring, yang mana membantu siswa mentransfer pengetahuan ke konteks baru. Dengan menggunakan sintaks ini, CTL bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna dan relevan bagi siswa. Dan yang selanjutnya yaitu sistem pendukung. Sistem pendukung ini mencakup beberapa elemen, yaitu yang pertama pelatihan guru. Pelatihan guru ini perlu dilatih dalam penerapan CTL agar dapat mengelola kelas dengan baik dan efektif. Dan yang kedua yaitu media pembelajaran. Penggunaan media yang bervariasi seperti buku, film, dokumen, dan alat peraga untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Dan yang terakhir yaitu lingkungan pembelajaran, kelas yang kondusif dan lingkungan sekitar yang dapat dijadikan sumber belajar, mendorong siswa untuk terlibat aktif. Dan yang terakhir yaitu dampak pembelajaran CTL ini memberikan dampak positif yang signifikan. Yang pertama yaitu peningkatan kemandirian belajar. Siswa menjadi lebih mandiri dan aktif dalam proses belajar karena CTL mendorong proses mereka untuk menemukan dan mengkontribusi pengetahuannya sendiri. Baik, yang kedua yaitu keaktifan siswa. Pengajaran CTL meningkatkan keaktifan siswa baik secara fisik maupun mental dengan mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata. Dan yang terakhir yaitu nomor 3, pemahaman yang mendalam. Siswa tidak hanya menghafal tetapi memahami materi pelajaran tersebut. Baik, itu tadi penjelasan tentang model pembelajaran CTL dari mulai pengertiannya, kemudian sintaks modelnya, terus sistem pendukungnya, dan dampak pembelajarannya. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran kooperatif. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kooperatif, terus sintaks model kooperatif,
terus sistem pendukung serta dampak pembelajarannya. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian model pembelajaran kooperatif, yaitu model pembelajaran kooperatif adalah pendekatan pendidikan yang menekankan kerjasama antar siswa dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan belajar bersama. Dalam model ini, siswa saling membantu dan berinteraksi sehingga menciptakan saling ketergantungan positif dan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan sosial, tanggung jawab, terus pemahaman materi melalui diskusi dan kolaborasi. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sintaks model pembelajaran kooperatif. Nah, yang pertama yaitu menyampaikan tujuan dan motivasi siswa. Jadi, guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan motivasi siswa untuk terlihat aktif. Nah, yang kedua yaitu menyajikan informasi. Guru menyampaikan materi pelajaran yang akan dipelajari secara ringkas dan agar mudah dipahami oleh siswa. Baik, selanjutnya yang nomor 3 yaitu mengevaluasi. Jadi, guru melakukan evaluasi terhadap hasil kerja siswa secara individu maupun secara kelompok. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu memberikan penghargaan. Jadi, guru memberikan apresiasi dari usaha siswa baik secara individu maupun secara kelompok. Nah, yang selanjutnya yaitu sistem pendukung. Sistem pendukung dalam pembelajaran kooperatif ini ada beberapa yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, yaitu langkah-langkah pembelajaran, tujuan, dan metode yang akan digunakan guru tersebut untuk melakukan pembelajaran. Yang kedua yaitu perangkat pembelajaran, yang dimana termasuk lembar kerja, job sheet, dan asesmen untuk memfasilitasi kegiatan. Baik, yang nomor 3 yaitu mengevaluasi. Guru harus melakukan evaluasi terhadap hasil kerja seorang siswa secara individu maupun secara kelompok. Dan yang terakhir atau yang nomor 4 yaitu memberikan penghargaan. Guru wajib memberikan penghargaan kepada siswa dan mengapresiasi usaha siswa baik secara individu maupun secara kelompok. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendukung model pembelajaran kooperatif. Nah, yang pertama yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Di sini ada langkah-langkah pembelajaran, tujuan, dan metode yang akan digunakan untuk melakukan pembelajaran tersebut. Nah, yang kedua yaitu perangkat pembelajaran, yang termasuk dalam lembar kerja, job sheet, dan asesmen untuk memfasilitasi kegiatan kelompok dan mengevaluasi hasil belajar. Nah, yang terakhir yaitu lingkungan belajar yang mendukung, kelas yang kondusif untuk interaksi sosial dan berkolaborasi secara efektif. Nah, yang terakhir yaitu dampak pembelajaran kooperatif atau dampak model pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu peningkatan hasil belajar. Siswa akan cenderung memiliki hasil belajar yang lebih baik karena saling membantu dan mendukung satu sama lain.